udah bisa buka mata, tapi jangan terkejut. Bapak Tukiman silakanlah ke kiri sambil bilang assalamualaikum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya teman-teman, hari ini saya nggak akan melakukan penelusuran seperti biasa ya. Tapi malam kali ini saya ini dimintai tolong oleh Bapak. Maaf Pak, nama siapa? Bapak siapa ya Pak? Tukiman, Mas. Ya, namanya Bapak Tukiman teman-teman. Jadi saya dimintai tolong oleh Bapak Tukiman. Katanya ini Bapak Tukiman tuh sering mendapat gangguan ya Pak. Ya benar sekali, Ya, Mas. ini kan Bapak Tukiman tadi bilang gangguan gaib katanya kan? Iya. Ya, jadi kalau boleh saya tahu ini sebenarnya Bapak Tukiman ini diganggu sejak kapan Pak? Atau kapan pertama kali Pak Tukiman itu menyadari bahwa Bapak Tukiman tersebut udah merasa ada yang menggangguin gitu Pak? Sebenarnya sih, Mas, saya mendapatkan gangguan ini tuh udah lama sekali, Mas. Sebelum kurang lebih itu sebelum saya menikah itu, Mas. Tapi anehnya makin kesini dan setelah saya menikah makin bertambahnya tahun, Mas, gangguan itu semakin luar biasa, Mas. Awalnya itu saya bodoh amat, Mas, sama gangguan itu. Saya berusaha untuk berpikir positif, cuek, dan nggak berpikir macam-macam, Mas. Tapi terus sampai sekarang gangguan itu semakin merajalela gitu loh, Mas, semakin aneh. Bahkan istri saya pun jadi ikut takut, Mas. Berarti Bapak udah tahu bahwa Bapak itu digangguin dari lama ya Pak? Iya, Mas. Cuman Bapak waktu dulu itu masih cuek, bodo amat nggak mau ngurusin seperti itu aja Pak. Benar, Mas. Nah, ini emang Bapak gimana ya? Kan Bapak katanya udah menikah. Ya, Berarti itu udah lama dong Pak? udah, Mas. Bahkan kalau diukur secara waktunya itu, Mas, dari dulu kurang lebih mulai pas belum mendapatkan gangguan itu, Mas. Maksudnya pas saya belum menikah itu loh, Mas. Udah mendapatkan gangguan itu selama 2 tahunan, Mas. Dan sekarang umur pernikahan saya dan istri saya, Mas, sekitar udah 10 tahunan, Mas. Dan bahkan yang saya sedihkan sih, Mas, sampai sekarang pun saya juga belum mendapatkan anak dari buah pernikahan saya dan istri saya, Mas. Oh seperti itu Pak. Berarti Bapak Tukiman ini hampir 12 tahun ya Pak digangguin oleh hal gaib seperti ini Pak? Benar, Mas. Ya ini juga ya Pak, tapi untuk yang masalah anak tadi mungkin belum rezekinya aja Pak. Iya, Yang Mas. penting ini Pak apa? Tetap berdoa, Ya, rajin baca Al-Quran dan yang lainnya, rajin sholat. Insya Allah Pak, suatu saat mungkin Bapak Tukiman akan diberkahi, dikaruniai sebuah anak Pak. amin. Ya amin Pak. Nah ini buat teman-teman ya, jadi Bapak Tukiman ini dia itu selalu digangguin oleh hal gaib. Tapi Bapak Tukiman dia itu sengaja cuek karena mungkin juga Bapak Tukiman nggak mau kepikiran ya Pak. Iya, benar. Nah tapi akhir-akhir ini katanya itu semakin parah. Dan tadi Bapak bilang kayak di rumah sempat dengar-dengar suara-suara yang memanggil nama Bapak kan? Iya, benar. Dan di saat apa sering kali di rumah itu loh, Mas, sering seperti ada suara memanggil pah, papa, papa. Kan saya jadi gimana gitu, Mas. Awalnya dulu saya berusaha biasa aja karena mungkin anak tetangga saya itu yang manggil-manggil orang tuanya itu, Mas. Tapi kok makin kesini suara itu sama persis, Mas, sama seperti dulu, Mas, dan manggil bapak, 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 kayak gitu, Mas. Tapi saya mau tanya Pak sama Bapak. Kenapa, Mas? Ini sebelumnya Bapak ada kayak gimana? Ada kaitannya dengan atau Bapak itu dulu pernah mempunyai hal-hal gaib atau ilmu gaib nggak Pak? Kayak seperti Bapak mempelajari ilmu sesuatu kah atau punya hubungan dengan hal gaib yang semisal kayak apa ya, maaf, Bapak pernah datang ke suatu tempat yang bisa dibilang tempat angker atau gimana gitu? Nggak pernah, Mas, jujur, Mas, saya ini orangnya nggak begitu dulunya itu nih, Mas, pas waktu muda sebelum nikah itu
begitu percaya dengan hal-hal gaib kayak gitu mas. Cuma kan saya meminta pertolongan kepada mas itu karena istri saya ketakutan karena sekarang tuh gangguannya luar biasa. Bahkan kalau mas percaya, kursi diam itu mas, nggak ada yang menyentuh, tiba-tiba bisa bergerak geser kayak gitu mas. Kan kalau orang yang nggak tahu itu apa-apa kan melihat kayak gitu takut sekali mas, apalagi istri saya itu mas, perempuan, dia juga nggak pemberani seperti orang-orang biasa, orang-orang lain kayak gitu loh mas. Melihat kayak gitu kan menjadi seperti trauma kayak gitu loh mas, bahkan menjadi apa, sering sakit kayak gitu mas. Oh, jadi istri Bapak juga karena ketakutan juga sering sakit ya, Pak? Ya benar mas, soalnya bukan hanya satu kali dua kali tapi ini sering kali mas diganggu kayak gitu mas. Bahkan juga sering kali piring-piring apa itu namanya yang buat makan itu mas, Iya. seperti gelas itu bisa tiba-tiba jatuh terus pecah mas, padahal itu dirap itu loh mas. Oh, itu ya, Pak. Iya. Ya, tapi mungkin emang Bapak itu digangguin ya, Pak, sama makhluk halus, tapi jangan semua hal disaukan dengan hal gaib, Pak. Ya bisa jadi untuk masalah yang gelas atau apa itu bisa kena kucing ataupun tikus kan bisa jadi, Pak. Iya mas. Tapi ini saya mau tegaskan sekali lagi. Kan tadi Bapak bilang nggak pernah ada hubungannya dengan hal gaib. Iya. Tapi Bapak pernah, maaf saya tanya, cuman ingin tanya aja ya, Pak. Semisal nggak sengaja membuat janji atau gimana, pernah nggak, Pak? Enggak pernah mas, serius mas. Ya, ini jadi teman-teman. Jadi karena Bapak Tukiman ini udah kayak gimana ya? Mungkin agak marah ya, karena udah sering banget digangguin sampai istrinya itu sering sakit gara-gara gangguan. Mas, ini hujan mas, pakai payung ya mas? Nah, jadi saya di sini putuskan untuk membantu Pak Tukiman agar tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok yang sering mengganggu Pak Tukiman dan keluarganya. Karena jujur aja teman-teman, tadi waktu saya juga datang ke rumah, tadi kan saya sempat datang ke rumah buat ya mengecek-ngecek kondisi rumah Pak Tukiman itu. Emang saya merasakan ada suatu sosok yang menghuni di rumah Pak Tukiman. Dan alasan saya kenapa saya melakukan di sini, membantu Pak Tukiman di sini, yang pertama istri Pak Tukiman sekarang masih sakit. Ya sakit, saya itu nggak mau tambah bikin istri Pak Tukiman ketakutan. Takutnya nanti malah tambah sakit, malah repot ya Pak Tukiman. Benar sekali mas. Jadi saya putuskan untuk membantu Pak Tukiman di sini. Dan mungkin nanti saya akan coba panggil sosok yang ada di rumah Pak Tukiman. Rumah Pak Tukiman di sebelah sana teman-teman. Ini jalan ke desa Pak Tukiman ya. Saya bawa ke sini Pak Tukiman biar warga ataupun istri Pak Tukiman dan keluarganya itu nggak ada yang tahu ataupun takut gitu. Kita cari aman aja, nggak usah bikin geger di pedesaan situ ya Pak. Iya benar mas. Nah, ini sampai sini sih saya merasakan emang sosok yang mengikuti Pak Tukiman teman-teman sepertinya tertariknya sama Pak Tukiman, bukan sama istrinya ataupun yang lain. Karena juga sebelum menikah, sosok tersebut juga udah mengganggu Pak Tukiman. Dan saya juga udah merasakan kehadiran sosok yang saya rasakan di rumah Pak Tukiman itu emang ada di sini. Mungkin udah mengikuti kita ya Pak. Dan nanti saya akan coba untuk melakukan ritual pemanggilan ya Pak. Iya mas, udah mas, sekarang tolong usir dia kalau bisa, jangan mengganggu saya dan istri saya lagi mas. Dan kalau bisa dia harus pergi dari rumah saya mas, supaya istri saya nggak ketakutan mas. Baik Pak, ini teman-teman saya akan lakukan ritual pemanggilan ya, supaya saya bisa menghadirkan sosok yang mengganggu Pak Tukiman dan istrinya biar nggak mengganggu lagi. Ya Pak, ini coba kesini Pak. Mas Soto coba dari sana kayaknya deh Mas. Ini teman-teman saya di sini akan lakukan ritual pemanggilan ya, dan bantu doanya buat teman-teman di rumah, tolong doain supaya sosok tersebut bisa hadir di sini dan tidak mengganggu Bapak Tukiman dan istrinya lagi. Mas Soto juga baca Al-Fatihah ya Mas 3 kali ya Mas. Buat jaga-jaga. Ini Bapak Tukiman duduk sini aja Pak. Duduk biasa Pak. Ke kamera aja hadapnya Pak. Ya. Nah, ini nanti saya akan coba memanggil sosok yang mengganggu Pak Tukiman, tapi nanti jika setelah hadir tolong Bapak Tukiman nggak usah takut, tetap tenang.
kalau misalnya Pak Tukiman itu takut, dalam hati sambil baca Al-Fatihah sama Anas ya Pak. Ya, itu kalau takut, tapi kalau enggak ya tetap baca juga nggak masalah sih Pak. Nah ini buat teman-teman Mas Soto harus juga hati-hati ya. Tapi Pak, nanti setelah saya coba wujudkannya, Bapak jangan berbuat yang aneh-aneh ya Pak. Jangan marah. Mas Soto, ingat pesan saya, baca doa, teman-teman berdoa. Saya akan melakukan ritual sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tolong sekarang sambil baca Al-Fatihah ya Pak, tapi jangan keras-keras. Iya mas. Kalau takut, matanya sambil merem dulu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahli roh, ya ahli goib. Assalamualaikum. Wahai kamu yang suka mengganggu Bapak Tukiman dan istrinya, saya minta kamu hadir di sini, tampakkan diri kamu, wujudkan diri kamu. Assalamualaikum, jawab panggilan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ini yang saya rasakan. Dan auranya emang sama persis sama yang di rumah Pak Tukiman. Bapak Tukiman sekarang udah bisa buka mata, tapi jangan terkejut. Bapak Tukiman silakanlah ke kiri sambil bilang Assalamualaikum ya Pak. Bapak Tukiman tenang, nggak usah takut. Berdiri Pak. Assalamualaikum. Itu siapa mas? Serem banget. Bapak Tukiman. Ini adalah sosok yang suka mengganggu Bapak Tukiman beserta istrinya. Iya. Dan dia juga yang tinggal bersama Bapak Tukiman di rumah Bapak Tukiman sekarang. Loh, kenapa kamu mengganggu saya dan istri saya? Terus, apa maksud kamu? Astagfirullahaladzim Pak. Udah. Siapa namamu dulu? Siapa nama kamu? Astagfirullahaladzim. Pak, ini Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Bapak tadi bilang nggak punya anak kan Pak? Ya. Dia mengaku anak Bapak. Iya. Gak mungkin mas. Lah sekarang hubungan saya aja udah 10 tahun belum punya anak mas. Mas kan tahu sendiri tadi kan di rumah saya juga nggak ada anak. Dia itu bukan anak saya mas. Tapi Cindy ini mengaku sebagai anak Bapak. Ini teman-teman, jadi namanya itu Cindy tadi saya tanya. Ini Bapak yakin nggak punya anak, tapi dia dengan lantang jelas bilang ke saya, katanya saya ini anaknya Bapak Tukiman. Yakin banget mas. Yaudah, Bapak Tukiman tenang. Assalamualaikum Cindy. Kamu benar anaknya Bapak Tukiman? Ini Pak, Bapak pernah menikah lagi nggak sebelum sama istri Bapak yang sekarang? Enggak loh mas. Istri saya cuma satu yang tua aja mas. Saya mau tanya, kamu punya ibu atau tidak? Astagfirullahaladzim. Dia nggak punya ibu, tapi kok kamu bisa? Ini teman-teman kan harusnya kalau misal anak, itu kan pasti ada ibunya kan sama bapaknya. Tapi ini dia bilang dia itu nggak punya ibu, cuma punya bapak, dan bapaknya ini ada Bapak Tukiman. Kenapa kamu nggak punya ibu mengaku-ngaku anak saya? Astagfirullahaladzim. Ini katanya dia emang sejak dulu ada itu emang nggak punya ibu Bapak Tukiman. Dan dia itu udah ada sejak kapan kamu?
Astagfirullahaladzim. Katanya sejak 15 tahun yang lalu, dia sebenarnya udah menemani Bapak Tukiman. Cuman, dia itu tuh nggak begitu menunjukkan dirinya gitu, Pak Tukiman. Astagfirullahaladzim. Bisa mas, anak hasil apa itu mas? Astagfirullahaladzim. Bentar. Kamu berhenti dulu. Kenapa mas? Ini si Cindy, dia katanya ini ingin minta peluk sama bapaknya karena berhubung dia itu bisa mewujudkan dirinya di depan bapaknya sendiri, katanya dia ingin peluk, Pak. Enggak mau mas, saya takut mas. Iya saya tahu, tapi bentar dulu Cindy, kamu tenang. Saya mau tanya sama kamu. Kamu bagaimana bisa menjadi anak Bapak Tukiman dan kapan pertama kali kamu tahu bahwa Bapak Tukiman ini adalah ayah kamu? Astagfirullahaladzim. Pak, katanya si Cindy ini pertama kali datang, dia itu dari dulu emang udah segini, Pak. Dia itu nggak kecil, nggak gede, nggak. Dan dia udah datang sejak 15 tahun yang lalu, Pak. Dan dia juga udah bilang, dia itu pertama kali ketemu Bapak itu, maaf, waktu ini saya bilangin nggak apa-apa, Pak. Enggak apa mas. Saya bisikin dulu ke Bapak ya. Gimana, Pak? Boleh saya bicarakan, Pak? Apa mas? Malu mas. Udah lah mas. Nggak apa. Ini jadi waktu pertama kali Cindy datang ke dalam hidupnya Bapak Tukiman itu waktu Bapak Tukiman sedang, maaf itu kan masih muda, sedang, mungkin buat yang masih muda udah paham lah dan nggak bisa mengelak tentang ini, masih sedang onani gitu. Kalian pasti udah tahu kan? Jadi si Cindy ini tuh hadir waktu Bapak selesai habis onani, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih mas? Berarti kamu datang pada waktu itu dan kamu langsung mengaku anaknya Pak Tukiman. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Masa tuh berarti ini anak gaib ini? Anak gaib mas. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini karena Bapak, katanya karena Bapak keseringan melakukan hal seperti itu, jadi Cindy itu datang, Pak. Astagfirullahaladzim. Cindy, kamu mau minta peluk? Takut mas. Ini gimana, Pak? Sekarang Bapak udah ketemu sama sosok yang mengganggu anak Bapak kan? Maaf, mengganggu Bapak kan? Iya mas. Tapi saya takut mas. Bapak tenang. Cindy. Saya akan bilang sama kamu. Kenapa kamu mengganggu istri dari Bapak Tukiman? Astagfirullahaladzim. Pak, katanya Cindy itu seperti merasa cemburu, Pak. Katanya semenjak Bapak Tukiman ini menikah sama istrinya, Cindy jadi merasa terabaikan, Pak. Tapi kan Cindy, kamu kan juga sebenarnya nggak dianggap anak sama Bapak Tukiman kan sejak dulu. Astagfirullahaladzim, Pak. Jadi ternyata juga Cindy ini, dia itu nggak mau Bapak Tukiman itu menikah karena yang sebenarnya Cindy itu nggak masalah Bapak menikah, tapi yang Cindy nggak mau itu Bapak itu sampai punya anak, Pak. Bisa itu kan. Cindy, saya mau tanya sama kamu. Berarti selama ini yang menyebabkan Bapak Tukiman nggak bisa punya anak adalah kamu? Astagfirullahaladzim. Pak, jadi karena rasa Cindy nggak mau tergantikan sebagai anak Bapak Tukiman, Cindy itu selalu masuk ke dalam rahim istri Bapak dan membunuh itu, Pak, sel sperma yang masuk ke dalam rahim istri Bapak. Astagfirullahaladzim. Cindy, kenapa kamu jadi seperti itu? Ini Bapak Tukiman dia udah ingin punya anak loh. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Katanya dia tetap nggak mau, tetap ingin jadi anak
Bapak Tukiman satu-satunya, gak mau tergantikan. Nggak bisa mas. Cindy, Cindy gini Cindy, kamu harusnya tahu kamu itu udah beda alam, kamu itu beda alam. Kamu itu dari dulu itu bukan anak Bapak Tukiman. Ya bener. Lagian saya nggak ngerasa membuat anak seperti dia, dan dia juga nggak jelas asal usulnya mas. Cindy, kamu dengerin, kasihan Bapak Tukiman. Mau sampai kapan kamu mempersulit Bapak Tukiman? Kamu nggak usah mengganggu kehidupan Bapak Tukiman lagi. Ya bener, lagi pula kalau kamu menganggap saya ayah kamu, kenapa kamu malah mengganggu istri saya sehingga membuat dia itu nggak bisa mengandung? Seharusnya kamu itu bangga kalau istri saya itu mengandung, kan kamu punya adik. Kok kamu malah kayak gitu? Saya tetap gak mau, Pak. Sekarang gimana, Pak? Bapak udah ketemu dengan yang suka mengganggu Bapak dan istri Bapak. Bahkan yang menyebabkan Bapak itu nggak bisa punya anak. Ini mau Bapak gimana? Cindy, kamu tenang. Kamu jangan bersedih. Tadi katanya mas, dia mau dipeluk sama saya mas. Baiklah, tapi saya ada satu permintaan mas. Permintaan apa itu, Pak? Saya akan memeluk dia, tapi saya mohon jangan ganggu keluarga saya, istri saya, dan kalau bisa dia pergi dari rumah saya. Gimana? Gimana, Cindy? Ini Cindy sedih, Pak. Gimana? Kau mau? Iya, katanya Cindy mau, cuman dia ingin sekali dianggap sebagai anak sama Bapak. Dia ingin minta pelukan Mas. sebagai antara ayah dan anak. Baik Cindy, tapi kamu harus tepati janji kamu ya. Kamu sudah berjanji untuk tidak mengganggu keluarga Bapak Tukiman lagi. Dan kamu harus bisa jangan sampai mengganggu. Jika Bapak Tukiman ingin punya anak, kamu jangan membatalkan hal itu ya. Baik Pak, silakan. Bapak Tukiman gak usah takut. Ini nggak apa-apa kan mas? Gak apa, saya dari belakang. Saya akan menjaga. Jaga ini mas. Ya. Alhamdulillah. Ini udah belum mas? Takut mas? Belum. Itu katanya Cindy, dia masih ingin melepas rindu karena mungkin ini pertemuan terakhirnya. Mas, takut mas? Cindy, lepasin ya. Cindy, lepasin ayah kamu. Lepasin. Ya. Cindy, lepasin ya. Lepasin. Pak, mundur Pak. Baik, sekarang yang kamu inginkan udah tercapai kan? Sekarang saya minta kamu nggak usah lagi kembali sini, nggak usah mengganggu istri Bapak Tukiman atau Bapak Tukiman sendiri. Dan kamu itu udah beda alam sejak dulu, sejak awal, sejak kamu ada, kamu itu bukan anaknya. Baik, lebih baik sekarang kamu pergi, tepat janji kamu. Bapak Tukiman dan Mas Soto berdoa ya. Sekarang kamu pergi. Pak, baca Al-Fatihah Pak. Ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu. Alhamdulillah. Tapi dia nggak akan ganggu lagi kan mas? Nggak akan. Tadi juga Cindy juga sempat melambaikan tangan ke Bapak Tukiman kan? Iya. Dan ini jadi Pak Tukiman ini, maaf tadi saya bicarakan tentang hal itu, tapi sebenarnya yang namanya lelaki itu kan udah pasti seperti itu Pak. Tapi buat teman-teman di rumah juga, kalau misal kalian terlalu sering seperti itu juga nggak baik buat kalian. Jangan sampai kalian itu sehari 3 kali atau 5 kali itu nggak baik. Juga apa ya, buat kesehatan kalian sendiri, kesehatan pikiran kalian sendiri, kayak itu jangan terlalu sering melakukan hal onani ya. Dan akibat dari perbuatan itu juga menghasilkan anak gaib yang suka mengganggu Bapak Tukiman dan keluarganya. Dan ini jadikan buat pelajaran teman-teman. Ini bisa dibilang gara-gara Bapak Tukiman dulu sering onani, akhirnya
Bapak Tukiman itu punya anak gaib yang tanpa disadari oleh Bapak Tukiman. Dan akhirnya membuat Bapak Tukiman sendiri nggak bisa punya anak karena anak gaibnya tersebut iri dan nggak mau digantikan oleh anak manusia yang seharusnya dimiliki oleh Bapak Tukiman. Baik, Pak Tukiman sekarang Cindy udah pergi, udah nggak mau Bapak Tukiman lagi. Dan saya harap mulai sekarang Bapak Tukiman kalau misal di rumah itu sering-sering baca doa, sering-sering baca Al-Quran, sholawat. Terus kalau untuk sholat kan diutamakan ke musola. Kalau misal nggak sempet ya di rumah harus sholat, jangan sampai nggak sholat ya Pak. Iya mas. Dan itu juga akan membantu supaya Bapak itu bisa cepet dapat ya anak ya Pak. Semoga aja, amin. Dan ini buat teman-teman di rumah juga ambil pelajarannya ya. Dan yaudah, ini saya tutup ya Mas. Bapak sekarang udah tenang kan? Iya mas. Tapi nanti kalau dia mengganggu lagi, saya panggil masnya lagi ya. Iya, saya bisa janji insya Allah Cindy dia akan pergi dari sini, nggak akan ganggu Bapak Tukiman lagi. Baik, buat teman-teman di rumah, tolong ambil hikmah, ambil pelajarannya. Dan buat yang masih muda, itu emang udah jadi gimana ya, masa pubertas kalian, tapi jangan terlalu sering juga karena nggak sehat buat akal pikiran kalian, bisa kecanduan nanti. Lebih baik ya sewajarnya aja lah gitu. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan, ingat kalian harus berlangganan karena dalam berlangganan tersebut masih ada video yang lebih menarik yang bisa menghibur kalian. Dan jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir biar kita lebih bersemangat lagi dalam membantu warga. Baik, kita langsung pulang ya Pak. Baik, buat teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kita temui istri Bapak karena sedang sakit. Ayo Mas Foto.